Sebelumnya saya mohon maaf kalau ruangan di belakang ini agak berantakan karena memang ya seperti itulah anak-anak kalau bekerja. Oke, saya mau baca 3 komentar di postingan akun Instagram fanpage-nya Bapak Menteri Nadiem Makarim. Komentar yang pertama saya bacakan seperti ini ya. Sudahkah Bapak cross-check ke lapangan bagaimana perjalanannya belajar di rumah? Sudahkah Bapak turun langsung ke lapangan tanpa diketahui protokoler? Dan apakah Bapak sudah melihat langsung proses belajar mengajar di pelosok daerah yang paling ujung di setiap daerah? Saya yakin Bapak belum melakukannya karena Bapak hanya dapat data dari staf-staf Bapak saja. Oke, itu komentar yang pertama. Itu komentar yang pertama. Ini dari orang tua murid yang kesal dengan proses belajar di rumah, di mana guru itu hanya meminta murid-murid untuk menumpuk tugas, sedangkan guru tidak benar-benar terjun langsung memberikan bimbingan begitu. Oke, saya baca lagi komentar yang kedua. Itu yang saya rasakan, meski orang tua harus berperan, tapi untuk saya pribadi yang masih harus bekerja, tidak bisa sepenuhnya membersamai anak-anak. Dan saya tidak ada keahlian menerangkan materi dalam mapel anak-anak saya. Dan saya sungguh sangat bingung bagaimana supaya anak-anak saya itu benar-benar memahami materi pelajaran. Setiap hari yang dibagikan hanya tugas, tugas, dan tugas. Itu komentar yang kedua. Kita lanjut ke komentar yang ketiga. Guru hanya asik memberi tugas, Pak. Bahkan terkadang tidak merespon pertanyaan. Setiap jam mapel hanya diberikan tugas dan tidak ada interaksi. Banyak orang tua yang mengeluhkan proses belajar di rumah yang menurut mereka itu kurang efektif dan efisien. Karena guru itu banyak memberikan tugas kepada murid-murid tapi tidak memberikan bimbingan yang baik. Saya pribadi ketika membaca komentar-komentar ini saya merasa sangat prihatin. Tapi saya tidak bisa menyalahkan guru karena mereka juga pasti memiliki pendapatnya sendiri. Ada guru yang memberikan pembelaan bahwa saya sudah memberikan bimbingan kepada murid saya sudah melakukan yang terbaik, saya sudah hadir sepenuh hati begitu. Dan di situ juga ada orang tua murid yang berpendapat bahwa dia bersyukur bahwa guru dari anak-anaknya ini ketika dijapri oleh orang tua langsung mereka mau untuk menjawab. Kemudian ada juga bahkan guru yang sampai dia harus datang langsung ke rumah si murid ini untuk memberikan bimbingan secara langsung. Jadi saya rasa memang tidak semua guru mereka hanya memberikan tugas dan tugas. Ada guru di beberapa daerah yang juga mereka tetap serius untuk memberikan bimbingan. Meskipun seperti itu, sebaiknya pemerintah tetap harus melakukan cross check langsung dan juga memberikan solusi untuk keluhan-keluhan dari orang tua ini, karena orang tua ini tetap membayar penuh biaya sekolah, tapi guru-gurunya banyak yang tidak memberikan bimbingan dengan baik begitu. Jangan pikir bahwa anak-anak di rumah itu mereka tidak memiliki kerjaan ya. Sekalipun di rumah anak-anak itu juga tetap butuh waktu itu ya, me time, menikmati waktunya, menikmati waktu bermainnya, menikmati waktu bersama dengan kedua orang tuanya. Jadi yang dibutuhkan guru di sini itu tidak hanya sekedar memberikan setumpuk tugas, kemudian tidak hanya sekedar bertatap muka melalui Zoom atau melalui aplikasi yang lain atau melalui memberikan bimbingan melalui chatting WhatsApp. Dan seharusnya yang dilakukan guru adalah mencoba untuk mencari metode pembelajaran yang tidak hanya memaksa anak untuk terus berhadapan dengan layar handphone setiap hari, kemudian hanya terus mengerjakan tugas yang harus di-print, yang harus karyanya itu harus direkam dalam bentuk video kemudian dikirim. Tidak harus seperti itu. Guru harus kreatif untuk mencari metode pembelajaran dan bentuk karya yang lebih kreatif, bukan hanya sekedar di-print out atau sekedar mengirim video begitu. Jadi, nanti untuk tema yang ini, bagaimana mencari metode pembelajaran yang lebih seru, kemudian bagaimana tentang contoh-contoh hasil karya yang tidak hanya sekedar video dan juga printed out, nanti saya akan share informasi khusus untuk hal ini, dan informasi ini saya persembahkan khusus untuk guru. Kemudian untuk orang tua, karena ada wabah virus corona, maka terpaksa Andalah yang harus menghandle semuanya. Dan sekarang Anda sudah tahu bagaimana rasanya menjadi seorang guru. Ternyata untuk membuat anak-anak Anda paham tentang materi akademis itu tidak mudah. Jadi menjadi guru itu tidak mudah.
Nah, ini bisa menjadi bahan untuk Anda introspeksi diri bahwa ketika nanti nilai anak Anda jelek, Anda salahkan guru, kemudian anak Anda tidak patuh dan lain sebagainya, Anda anggap sekolah tidak mendidik dengan baik. Nah, sekarang Anda sudah rasakan bahwa untuk menjadi seorang guru, mengajar, menyampaikan materi itu tidak mudah. Jadi, seharusnya ketika guru tidak mampu untuk memberikan bimbingan dengan tepat, Anda memberikan bantuan kepada guru itu, menawarkan bantuan apa yang bisa saya bantu, siapa tahu bantuan saya ini bisa membuat Anda lebih semangat lagi dalam mengajar, dan itu pasti akan mempengaruhi performa belajar anak-anak Anda. Nah, posisinya sekarang adalah tidak ada yang bisa disalahkan. Apakah itu pemerintah salah? Tidak. Apakah itu guru-guru salah? Juga tidak. Apakah orang tua juga salah? Tidak. Tidak ada yang bisa disalahkan di posisi ini. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah kita boleh berkomentar atau mengeluhkan apa yang sedang kita rasakan saat ini. Karena kita berharap dengan keluhan yang kita share itu, kita mendapatkan solusi yang baik dari orang-orang di sekitar kita, begitu kan? Jadi, sembari kita mengeluhkan, kita juga harus coba untuk introspeksi diri dan juga mencari solusi untuk masalah kita sendiri. Sebagai orang tua, jangan terlalu menyalahkan guru, dan sebagai guru, kita juga harus belajar untuk meningkatkan interaksi kita dengan anak-anak. Dengan cara apa? Kita harus lebih kreatif untuk mencari hal itu, caranya apa, begitu.